Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami tentunya masih di Berendo. Kita masih berbincang seputar dengan dunia literasi, dan ternyata di sini perpustakaan memang mempunyai peran yang sangat besar sekali untuk meningkatkan minat dari para pengunjung ini untuk membaca ataupun meningkatkan tingkat dari literasinya. Kita kembali ke Pak Rizal nih. Pak Rizal, tadi kan memang kalau untuk perpustakaan sendiri itu kan memang dari awal sudah merangkul ya para mahasiswa ataupun memberikan bahan ajar bagi para dosen gitu ya untuk memberikan informasi lagi kepada para mahasiswa. Nah, kalau dari informasi saat ini di UINFAS sendiri itu apakah sudah sejalan nih dengan mahasiswa dan dosennya, itu sudah sama-sama mempunyai tren yang meningkat untuk ke perpustakaan? Baik, kalau berbicara masalah apakah bahan-bahan perpustakaan yang ada saat ini apakah sudah sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat, kita masih berusaha untuk bagaimana kita memenuhi informasi-informasi para pemustaka ataupun sivitas akademika UINFAS Bengkulu gitu. Dengan tiap tahun kita selalu mengadakan pengadaan buku, baik itu tercetak ataupun digital gitu. Setiap tahun kita melakukan survei-survei, baik melalui secara langsung mungkin melalui teman-teman duta literasi menanyakan ke pustaka ataupun kita pustakawan, sembari melayani, sembari kita melihat dong ternyata yang dibutuhkan masyarakat yang kita layani itu sekarang tuh ini loh gitu. Misalkan kan tren sekarang mental health lagi rame nih gitu. Jadi kayaknya kita perlu deh untuk mengadakan buku-buku terkait mental health gitu. Terus misalkan kalau dari segi dunia keislamannya kayak produk-produk halal kan lagi ramai juga sekarang. Jadi kayak kita menyediakan juga bahan-bahan terkait informasi-informasi halal seperti tersebut. Jadi kita juga melihat apakah yang kita layankan tersebut sudah sesuai. Misalkan kalau sudah tidak sesuai lagi, kita juga kalau di perusahaan itu ada namanya stock of name. Jadi kita melihat apakah koleksi ini tuh terpakai atau tidak, gitu. Jadi ketika itu tidak terpakai, akhirnya kita ditarik dari raknya atau ditarik dari peredaran buku di perpustakaan. Gitu. Karena diganti juga dengan yang baru. Saya baru tahu nih. Lihat trennya juga. Jadi kan nggak mungkin buku lama yang mungkin sudah tidak relate lagi gitu, ataupun buku-buku lama kadang kan masih dipakai ya oleh dosen-dosen gitu, karena mungkin bahan-bahan lama dasarnya belum ada yang terbaru teritorinya. Jadi terkait hal gitu kan kita juga menanyakan kepada dosen-dosen apakah bahan perpustakaan itu masih layak atau tidak gitu. Jadi kita juga bisa melihat dari apakah buku ini dipinjam atau tidak ya gitu. Kalau tidak dipinjam kenapa ya gitu. Jadi kayak hal-hal seperti itu kita di perpustakaan juga tetap melakukan sebisa mungkin bagaimana misalkan buku ini tidak dibaca itu karena apa ya, ataukah karena mereka tidak bisa bacanya. Misalkan kan kita ada juga buku-buku yang full berbahasa Arab. Nah, jadi kita kayak menyediakan apakah pustakawan kita ada yang bisa membaca Arab gundul gitu. Jadi kayak translator gitu ya. Translator kayak gitu. Jadi kita tetap misalkan hal-hal yang tidak terbaca oleh pemustaka, kita berusaha bagaimana caranya buku yang kita punya itu sampai kepada pemustaka juga informasinya gitu. Jadi memang memfasilitasi full gitu ya. Dari awal kita memberikan informasi buku, kemudian juga ketika tidak ada mungkin berusaha untuk apa yang mereka butuhkan itu dipenuhi gitu ya. Tapi dosen tuh punya peran nggak sih Pak untuk meningkatkan peran siswa di perpustakaan itu? Sangat berperan, karena kalau menurut saya juga kan mahasiswa membuat sebuah karya ilmiah biasa lah ya, maksudnya kayak di setiap perkuliahan pasti ada membuat karya tulis dan segala macam, pasti kan harus ada dasarnya ya gitu, baik itu tercetak, mengambil dimanapun gitu. Tetapi kan lebih baik misalkan kalau di perpustakaan kita menyediakan, kita pakai wadah yang telah disediakan oleh kampus kita sendiri gitu. Kalau bukan kita yang pakai siapa lagi gitu. Karena ini kan wadahnya untuk kalian gitu, bukan untuk siapa-siapa gitu. Jadi ada baiknya pustakawan melayankan, pemustaka yang memakainya, kan ini sinergitas tadi. Sinergitas juga dengan dosen, kayak
kita juga kayak nge-reach out dosen-dosen bahwasanya ayo dong belajar di perpustakaan juga seru loh kayak gitu. Kita juga menyediakan banyak bahan ajar loh gitu. Kita juga ada beberapa ruangan yang bisa dipakai untuk belajar. Kita juga menyediakan TV interaktif gitu. Kalau pengen belajar secara langsung, beberapa fasilitas kita layankan. Mungkin karena mungkin tidak banyak juga yang tahu ataupun akses ke perpus itu kan terbatas juga ya gitu waktu gitu. Jadi tidak banyak juga yang datang ke perpustakaan. Saya juga berharapnya dosen-dosen pun datang ke perpustakaan nih kayak. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Rizal dan juga Umay. Ini karena kita terbatas dengan waktu ya, saya masih banyak banget yang mau kita obrolin ya seputar dengan buku dan juga dunia literasi, dan juga tadi tentunya melihat dari hal ini pemirsa, ini menjadi benang merahnya bahwa buku ini tetap menjadi jendela ilmu baik dalam bentuk cetak maupun digital. Memang saat ini tantangan semakin besar, namun literasi tetap menjadi kunci untuk membentuk generasi yang kritis, kreatif, dan berkarakter. Akhirnya saya Aldila Vidya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.